Salam Rahayu. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Spirit Cirebon. Kita mungkin sambil berbagi untuk menyikapi riak-riak sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini, di mana kita saksikan bahwa masyarakat kita sebetulnya masih belum beranjak pada tingkatan-tingkatan yang lebih progresif lagi. Nuansa spiritualitas kita di Nusantara ini, karena persoalan-persoalan politik lebih mengemuka dibanding persoalan-persoalan yang sifatnya pengasahan diri. Kita saksikan terjadinya banyak problem-problem sosial di Indonesia itu, seperti misalnya problem korupsi, problem penganiayaan di kepolisian, problem penggelapan uang, problem dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita masih berjalan sangat lambat secara bangsa, termasuk saya sendiri, untuk lebih secara progresif melangkah dengan pasti dengan nuansa spiritualitas yang kita bangun, yang kita tanamkan untuk diri kita sendiri, untuk melangkah lebih maju. Saya ingin menyikapi masalah dibatalkannya U20 oleh FIFA. Itu menunjukkan satu indikasi adanya satu kegagalan spiritual di bangsa ini. Memang ada juga yang mengaitkan bahwa persoalan pembatalan FIFA ini dikaitkan dengan upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang menolak tim Israel untuk bertanding di Indonesia. Nah, ini juga sangat menarik karena memang ada dua kelompok yang sekarang ini menolak dengan sangat keras, ya, terutama di kalangan partai PKS dengan nuansa alasan-alasan Islamnya mungkin, ya, dalam penafsirannya tentunya, ya, dan juga didukung oleh beberapa tokoh kalangan agamawan yang lain, dan juga kalangan yang dianggap nasionalis seperti PDIP juga menolak tim Israel untuk bertanding di Indonesia. Alasannya ya mungkin sangat klasik juga, ya. Jadi dua-duanya sebetulnya memiliki alasan yang sangat lemah di dalam pandangan spiritual menurut perspektif saya. Ini kalau kita pandang secara nuansa tentang keberagamaan kita, bahwa penolakan tim sepak bola yang dikaitkan dengan agama, justru itu mengecilkan agama itu sendiri, perspektif saya. Karena apa? Karena ini yang bertanding ini adalah rakyat. Yang salah itu pemerintahnya, itu kan, pemerintah Israelnya. Yang dihajar itu rakyatnya. Ibaratnya seperti itulah. Dan ini juga, ya, kemudian mengapa kemudian disikapi oleh dua gubernur, ya, gubernur Bali dan juga gubernur Jawa Tengah yang menolak tim Israel untuk bertanding di Indonesia. Ini juga menjadi salah kaprah, walaupun alasannya itu bersifat kebangsaan, katanya seperti itu. Ya, saya bisa melihat ini ada satu kesalahan secara kebangsaan juga, karena sebetulnya begini, rakyat itu sebenarnya tidak bisa atau satu ideologi apakah itu agama atau nasionalis, tidak bisa dikapling menjadi milik partai. Bahwa satu partai itu memandang dirinya Islami,
ya tidak bisa kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh satu partai itu mengatasnamakan Islami juga. Demikian juga partai nasionalis sebetulnya. Apa yang dilakukan partai nasionalis itu juga tidak juga mewakili sisi nasionalis juga. Artinya bahwa rakyat pun punya hak untuk menunjukkan bahwa identitas saya sebagai misalnya sebagai seorang muslim, saya juga punya hak untuk menunjukkan bahwa pemikiran muslim saya adalah seperti ini. Demikian juga misalnya saya seorang nasionalis, maka saya juga bisa menunjukkan bahwa pemikiran nasionalis saya seperti ini. Mungkin berbeda dengan partai yang mengatasnamakan Islam atau partai yang mengatasnamakan nasionalis. Sehingga dari sisi ini juga sebetulnya bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan partai-partai yang menolak tim Israel dengan dasar-dasar pemikiran yang dianutnya itu juga belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat. Itu persoalannya di situ. Itu satu. Kedua, kalau misalnya bahwa ya ini yang lagi dihujat mungkin ya, yang lagi dikritisi ya mungkin yang adalah dari sisi Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar Pranowo. Saya tidak berpretensi untuk membenci atau menolak Pak Ganjar. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Ganjar itu ada beberapa hal yang menjadi titik kritis yang bisa menjadi pukulan yang sangat berat bagi Pak Ganjar. Satu, bahwa penolakan terhadap timnas Israel yang katanya itu karena mencontoh Bung Karno katakanlah, itu berbeda jauh. Bung Karno itu memang kalau memang menolak ya fight, semuanya ditolak, siap berhadapan. Maukah kita seperti Bung Karno seperti itu? Ketika menolak Israel karena memang Bung Karno sedang getol-getolnya menolak imperialisme yang ada di Nusantara ini, yang itu dimotori oleh Amerika dan Inggris dan sekutunya, dan sedang gandrungnya untuk memerdekakan semua bangsa-bangsa di Asia Tenggara, di Asia dan Afrika maksud saya. Dan itu harus fight dan harus siap untuk berhadapan secara konfrontasi langsung maupun tidak langsung. Maukah kita seperti itu? Kedua, wacananya memang sudah berubah. Wacana yang sekarang itu ya, dalam menyikapi persoalan-persoalan Palestina dan juga dunia sudah berubah. Bahwa ada problem di Palestina, iya, kita juga akui itu. Tetapi apakah kemudian sikap kita dalam persoalan seperti itu juga haruskah dengan sikap-sikap yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang terkait dengan urusan politik? Misalnya persoalan olahraga. Persoalan olahraga adalah persoalan yang sebenarnya tidak sama dengan persoalan politik. Nah, kalau Pak Ganjar atau PDIP atau PKS sekarang menolak timnas nasional, kenapa kemarin tidak menolak parlemen yang ada di Bali? Mengapa nggak sekalian saja kemarin itu membatalkan pertemuan parlemen dunia di sana sekalian, kan begitu? Atau menolak supaya tidak masuknya orang parlemen Israel masuk Bali. Nah, justru mereka, pemerintahannya yang salah, parlemennya yang salah dalam kebijakan politik. Mereka itulah yang sebetulnya yang harusnya diusir dari Indonesia. Nah, kalau ini rakyat biasa, rakyat yang menjunjung tinggi sportivitas di dalam keolahragaan,
Kenapa kemudian ini yang harus dimusuhi? Bayangkan kalau kita bangsa Indonesia, pemerintahan kita itu lagi bermusuhan atau ada masalah di tataran dunia. Nanti kita nggak bisa jualan kemana-mana, nggak bisa olahraga kemana-mana, nggak bisa berhubungan rakyatnya itu secara rakyat gitu kan, bukan pemerintah. Nah ini juga tidak fair. Kalau alasannya kemudian bahwa kenapa Rusia ditolak, Israel diterima, lah itu urusannya FIFA sebetulnya. FIFA yang salah, bukan Indonesianya. Kedua, kita jangan berpikirnya sama dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa saat ini adalah orang-orang yang lagi keblinger. Orang-orang yang sudah terkikis spiritualitasnya. Mereka karena merasa punya kekuatan, kemampuan, kekayaan, sehingga mereka berbuat semena-mena seperti itu. Bangsa Rusia, pemerintahannya yang konflik ya secara politik dengan Ukraina. Yang diproteksi, yang dirampok tuh kekayaan-kekayaan rakyat Rusia. Di bank-bank Eropa, Amerika dan sebagainya. Diproteksi rakyatnya sampai kontestasi kucing saja dilarang. Nah, pemikiran-pemikiran yang tidak manusiawi, tidak berkeadaban seperti itu, jangan kemudian kita tiru. Bahwa kalau Rusia tidak diizinkan, harusnya Israel juga tidak diizinkan untuk olahraga. Ya salah secara spiritual. Kenapa? Karena itu tidak mendidik, tidak juga mengembangkan nuansa jiwa bangsa kita. Tidak mendidik secara spiritual bangsa kita untuk bisa membedakan mana persoalan yang sifatnya kemanusiaan, mana juga sifatnya politik. Dan itu harus ditanamkan harusnya oleh kalangan agamawan, kalangan intelektual. Jangan kemudian bahwa kalau saya tidak benci Israel misalnya, saya tidak agamis, tidak punya nilai kemanusiaan. Ya, membenci Israelnya itu membenci Israel dalam tataran yang seperti apa gitu kan. Kalau pemerintahannya oke gitu kan. Kalau rakyatnya ya jangan. Rakyatnya juga sama seperti kita, seperti ini. Nah, yang datang itu rakyat yang juga mau melakukan event yang namanya olahraga, yang dimana di situ menjunjung sportivitas. Nah, kalau kita terima dengan baik rakyat Israel, kemudian entah dia menang, entah dia kalah, kita berikan peringatan kepada tim Israel itu. Kamu menang secara sportif. Tolong ingatkan kepada pemerintahmu bahwa nilai-nilai sportivitas juga harus dipegang teguh pada pemerintahan Israel. Bahwa kamu diterima di sini secara sportif oleh kami, yang walaupun kami membenci pemerintahmu. Dan berikan pesan pada tim Israel untuk memberikan pesan pada pemerintahnya. Itu lebih bermakna dibanding kita harus menolak tim Israel untuk bisa menginjakan kakinya di Indonesia, untuk bertanding secara sportif di Indonesia. Itulah para pemirsa bahwa nilai-nilai spiritualitas kita ini sudah terkikis dengan semacam kebencian. Ya, walaupun memang ada, kita juga punya anjurannya bahwa kita juga menegakkan suatu keadilan. Kita juga dalam bahasa Islam itu nahi munkar ya. Tetapi juga kita harus punya kecerdasan di dalam mempraktekkan prinsip-prinsip seperti itu. Bahwa kita juga harus menjaga nurani kita.
kita juga tidak kemudian kalau bersengketa itu mematikan nurani kita. Jangan sampai kita sama dengan mereka orang-orang Eropa yang kalau berperang dia babat siapapun yang dianggap sebagai musuh. Nanti ada kelompok lagi muncul dari kelompok pergerakan misalnya di Islam yang radikal di ISIS misalnya, itu juga melakukan tindakan-tindakan yang juga sama. Itu juga mungkin juga karena proses konfrontasi yang begitu panjang, kita juga tidak tahu. Nah, kita tidak ingin bangsa kita itu dalam proses-proses politik itu pada akhirnya mengorbankan jiwa dan nurani kita yang bersih. Kita harus tetap mengunggulkan, membangun, menumbuhkan terus-menerus sisi spiritualitas kita yang tidak boleh mati sampai kita mati. Itulah pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa Spirit Cirebon, agar ini menjadi perenungan bahwa persoalan-persoalan penyikapan spiritualitas itu ternyata tidak hitam putih. Butuh kecerdasan, butuh perenungan, dan butuh bagaimana kita juga harus menjaga emosi kita, nafsu kita, nurani kita, agar kita tetap terhubung pada Yang Maha Kuasa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam, salam, salam rahayu.